Ada yang kurang nilainya 3, gagal. Syedalun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulus Salam, Sairun menyampaikan protes keras terkait kebijakan pusat dalam hal rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal yang paling dinilai bermasalah adalah soal ambang batas passing grade yang disyaratkan dalam ujian kompetensi teknis atau Komtek seleksi P3K. Kritikan itu diungkapkan Kadisdikbud Subulus Salam Sairun saat rapat koordinasi para kepala dinas atau BKPSDM se-Sumbagut pada Jumat 24 Juni 2022 di Hotel Novotel, Jakarta. Sairun mencontohkan guru yang mengikuti seleksi P3K gagal karena nilainya yang kurang 3 poin. Sairun mengatakan, jika sistem passing grade yang selama ini dilaksanakan tetap berlaku, maka ada 200-an usulan formasi guru akan sulit lulus walau mereka telah lama mengabdi mengajar di daerah. Hal ini lantaran ketersediaan sumber daya manusia atau SDM di daerah sulit untuk mampu memenuhi passing grade tersebut. Untuk itu, Sairun meminta pusat agar memberikan kewenangan kepada daerah dalam penilaian, sehingga para guru yang sudah lama mengabdi akan memiliki peluang diangkat menjadi P3K. Menurutnya, imbas dari kebijakan kompetensi tersebut, guru-guru yang sudah lama mengajar dipastikan akan kalah bersaing dengan orang-orang yang baru masuk. Ini passing grade juga masalah. Ada yang kurang nilainya 3, gagal. Nah, kami melihat hari ini di daerah, kalau sistem passing grade yang sudah dibuat ini, kami di Subulus Salam ada 200 orang lagi formasi menurut formasi yang kami usul. Kalau passing grade ini tetap berjalan seperti kemarin dan tidak ada perubahan, maka untuk tahap ketiga ini masih sulit untuk meluluskan yang 200 kali itu. Karena ketersediaan sumber daya manusia di daerah itu memang harus diakui. Ya, untuk kondisi passing grade yang dibuat oleh pusat itu memang terlalu sulit. Masih perlu dikaji ulang. Kalau bisa, pusat juga memberikan yang kewenangan daerah sebagai penghargaan untuk memberikan nilai kepada orang-orang di daerah, termasuk mungkin dari kepala dinas, supaya mereka yang betul-betul berbakti di daerah itu ada peluang untuk diangkat jadi P3K. Karena kalau berbicara kompetisi, hari ini guru-guru honor yang sudah lama mengajar, ya itu pasti kalah dengan orang-orang yang baru masuk. Jadi persoalan kesenjangan ini menjadi permasalahan di daerah. Jadi bagi ibu yang hari ini mengkaji tentang persoalan penerimaan dan sistem rekrut P3K tahap selanjutnya ini, mohon mempertimbangkan tentang passing grade dan juga penilaian, sehingga para daerah untuk memasukkan para guru-guru yang memang betul-betul diharapkan bekerja di bawah itu bisa terakomodir. Saya pikir ini yang menjadi pertanyaan dua penting bagi kami hari ini. Yang pertama tadi masalah keuangan. Kalau ini sudah jelas, ya kami akan melanjutkan tahap ketiga. Tapi kalau ini tidak jelas, ya kami juga akan berpikir untuk membuka tahap ketiga di daerah, termasuk daerah saya. Karena sampai hari ini persoalan tahap 1, 2 juga belum tuntas tentang keuangannya. Jadi kalau tadi malam dijelaskan seperti itu, ya kami juga merasa dikibuli di daerah. Tapi kita bertanya ke daerah, juga mereka mengatakan dana untuk P3K tidak ada. Jadi di mana yang benar ini? Jadi antara Menkeru, Mempan RB, itu saling memperbulan. Jadi sehingga kami di bawah bingung. Jadi dinas pendidikan itu adalah menjadi sasaran di daerah untuk dijadikan sebagai kambing hitam dalam penerimaan P3K. Jadi padahal kami di bawah untuk penerima P3K ini hanya secara teknis tidak terlibat langsung sebenarnya. Tapi kami yang dipersalahkan di daerah. Jadi saya pikir ini saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.